Halo Sobat YouTube, selamat datang di channel Praktisi Forex teman-teman. Oke, broker Forex terpercaya tahun 2026. Jadi kali ini teman-teman saya pengen review untuk 3 broker Forex yang masih saya gunakan sampai dengan tahun 2026 ini. Jadi di sini saya review broker Forex berdasarkan by pengalaman ya. Ya, jadi beneran saya pakai dan ada history withdrawnya. Jadi saya bukan review berdasarkan cuma baca-baca website atau review-review dari Google, bukan. Tapi ini berdasarkan broker yang memang benar-benar saya gunakan, memang benar-benar ada history withdrawnya, memang benar-benar saya tradingkan sampai dengan saat ini. Oke teman-teman, sebenarnya ada banyak broker yang sudah saya coba ya. Jadi saya trading itu dari tahun 2016. Jadi tentu saja ada banyak broker yang sudah saya lewati ya. Tapi jadi tahun itu teman-teman ada banyak broker yang saya berhenti karena dulu itu saya bahkan pernah ada di nyobain satu broker dan brokernya itu bangkrut. Tinggal namanya doang, nanti di akhir saya ceritain boleh. Kemudian saya juga pernah nyoba beberapa broker tapi ada banyak kasus di broker tersebut akhirnya saya berhenti. Tapi ada 3 broker yang dari awal saya nyoba di tahun 2016 bahkan sampai dengan sekarang itu masih aktif, masih oke, penarikan masih lancar. Kemudian teman-teman itu masih saya tradingkan. Bahkan ada salah satu broker yang di antara ketiga ini yang saya pakai uang yang agak gede, berani pakai uang yang agak gede kayak gitu. Oke, dari tahun 2016 sampai tahun 2026 ada 3 broker yang bertahan sampai dengan saat ini masih saya gunakan. Oke, broker yang pertama teman-teman adalah broker XM Global atau broker XM ya teman-teman. Saya yakin banyak yang sudah familiar dengan broker XM. Ini saya dulu ya cerita sedikit. Awal-awal saya daftar itu waktu awal-awal bonus $30 gratis itu loh. Itu udah agak lama ya teman-teman ya. Tapi saya masih ingat banget di awal-awal itu, entah itu 2016 atau 2017 saya lupa. Intinya di tahun-tahun itu teman-teman, awal-awal saya nyemplung ke dalam dunia trading. Sebelum itu sebenarnya saya dulu pernah pakai broker yang namanya InstaForex. Cuman banyak yang kasus akhirnya gak jadi ya. Pernah juga pakai broker yang namanya Tivia, itu bangkrut ya. Untung ya uang saya cuma dikit waktu itu, zaman-zaman itu. Dan XM Global dari awal sampai sekarang itu masih berjaya. Dan untuk depo WD-nya itu aman banget teman-teman. Ini yang pertama dulu ya. Minimal adalah 500.000 kalau di broker XM ini. Nah, tampilan websitenya kayak gini. Nah, teman-teman nanti link websitenya tak taruh di deskripsi video ya. Tampilannya kayak gini, xmidbroker.org, nanti linknya tak taruh di deskripsi. Kemudian ini withdraw-nya ya. Terakhir withdraw 51 juta, oke aman, 49 juta aman beberapa kali. 49 juta ya aman. Kemudian aman ya teman-teman ya. Jadi withdraw-nya agak banyakan pun aman. 67 juta sekali withdraw juga aman teman-teman. Gitu ya. Jadi di broker XM ini merupakan broker yang depo WD-nya lancar minimal 500.000. Dan ini teman-teman uang yang terbesar saya ada di sini ya. Uang yang gedenya saya. Uang gede saya nggak terlalu gede ya. Ya menurut saya sendirilah, karena uang gede itu relatif, setiap orang beda-beda. Ada yang 10 juta itu gede banget, ada yang 10 juta itu kecil banget, ada ya. Ya intinya uang gede saya di sini ya, di broker XM. Kemudian yang saya suka, yang paling saya suka dari XM itu update teman-teman. Dulu tampilan broker XM itu nggak ada yang trading langsung di websitenya kayak gini, nggak ada. Sekarang ada. Ini sebuah upgrade yang luar biasa. Jadi di saat broker-broker lawas mulai pada sepi, justru XM ini rajin nambahin fitur. Itu menandakan bahwa broker itu masih aktif teman-teman. Kemudian bonusannya juga update. Ada event mulu ya, kompetisi juga update. Ada event mulu. Kemudian kalau teman-teman perhatikan, dulu itu nggak ada akun ultra low, nggak ada. Dulu nggak ada yang namanya copy trading, nggak ada di XM. Jadi dulu tuh minimalis sekali fitur-fiturnya, dan sekarang berkembang jauh banget. Berbeda atau banyak broker di angkatan XM ya, bahkan 10 tahun yang lalu. Ya XM itu kan usianya baru 5 tahun ya dulu ya. Itu seangkatannya dia itu banyak yang sudah sepi. Banyak yang sosial medianya
nggak update lagi. Jadi hati-hati ya buat teman-teman yang mau pakai broker tapi nggak update fitur dan layanannya. Ya, sosial medianya udah 3 tahun yang lalu update status. Mending hindari aja teman-teman. Karena ada tanda-tanda di situ sudah mulai vakum ya. Jadi ini adalah salah satu broker forex terpercaya yang saya gunain. Depo WD minimal 500.000, bisa pakai bank lokal ya. Bisa bank lokal pastinya. Kemudian uang gede saya ada di situ. Oke ya teman-teman ya. Oke deh, lanjut deh ke broker forex terpercaya yang kedua yang masih saya pakai adalah FBS, dan yang ketiga adalah Agnes. Nanti takut kepanjangan videonya, nanti malah nggak ditonton sampai selesai. Kemudian yang kedua adalah broker FBS. Nih masih saya pakai sampai sekarang. Ini penarikannya masih ada ya. Linknya nanti tak taruh di deskripsi. Nih ya, nariknya masih lumayan. Ada 4 juta, ada 8 juta. Kemudian ada kecil-kecil juga. Nggak segede XM sih sekali narik. Tapi masih rutin tiap bulan teman-teman narik dari FBS ini. Ada yang nggak gede tuh bulan November kemarin. Saya narik 1.500. Nah, di sini nih. Nah, ini ya. Sekitar 2 bulan yang lalu, ini kan masih Januari ya. Masih aktif, kemudian Agnes juga masih aktif di sini. Saya masih sering withdraw. Nah, kelebihannya kalau FBS itu semua fiturnya sama ya. Cuman kelebihannya ada akun Sen. Agnes juga ada akun Sen. Nah, ini buat teman-teman yang mau belajar pakai akun Sen bisa di FBS atau di Agnes, nggak bisa di XM ya. Cuman ada kekurangannya juga teman-teman. Kenapa saya nggak berani uang gede di FBS? Karena fitur sudah banyak yang hilang. Banyak downgrade ya. Dulu FBS tuh broker yang super banget. Jenis akunnya banyak banget. Sekarang cuman 2. Kemudian dulu copy trade-nya tuh rame banget. Sekarang copy trade udah dihapus. Karena mulai sepi ya teman-teman. Nah kayak gitu sebenarnya untuk program-programnya masih ada, cuman banyak fitur yang dihilangin itu yang saya nggak berani pakai uang gede. Kan gini, sebuah perusahaan kalau layanannya banyak yang hilang, tandanya apa gitu? Apakah mereka melakukan penghematan ataukah mereka sudah berkurang kliennya gitu? Termasuk komisi dari ini nih teman-teman. Komisi dari IB. Jadi kan saya juga jalan afiliasi. Itu beberapa tahun gitu ya. Dulu tuh afiliasinya per lot itu $10 paling kecil. Sekarang pernah kemarin ada yang 36%, 46%, sekarang dihilangin jadi 30% spreadnya doang. Jadi kayak ada penghematan yang luar biasa di FBS ya. Itulah alasan kenapa dari tahun ke tahun, aduh udah nggak berani pakai uang gede. Tapi kalau pakai buat belajar, pakai akun Sen ya, istilahnya masih di bawah $5.000 ya, $1.000 ke bawah itu masih aman kok teman-teman kayak gitu. Dan untuk withdrawnya ya seperti ini masih lancar kayak gitu. Ya paling gede kemarin tuh $1.000, ini ada lagi nih. Pokoknya $1.000-an lah paling gede saya di FBS. Kemudian akun yang ketiga atau broker forex yang ketiga yang masih saya pakai adalah Agnes. Nah di Agnes ini kelebihannya dia adalah leverage tanpa batas. Jadi dan juga fitur lengkap dan juga WD cepat. WD paling cepat menurut saya Agnes ya dari ketiga broker ini. Jadi saya jujur ya, kelebihannya saya sebutkan, kekurangannya saya sebutkan. Nah kekurangannya kalau Agnes itu di bandar. Bandarnya kuat sekali. Ya candle-candle berbeda itu sering sekali. Dan kenapa ada leverage tanpa batas? Karena biar mudah menghabisi trader retail. Jadi saya trading di Agnes ya cuman untuk hiburan aja teman-teman, nggak untuk serius kayak gitu. Ya aura bandarnya itu kuat banget. Tapi soal withdraw jangan tanya teman-teman, itu paling cepet banget ya. Nah kalau XM teman-teman memang yang untuk serius saya di XM, FBS karena memang ada afiliasi yang uangnya masih ngalir, trading masih oke, withdraw masih cepat. Cuman udah nggak berani pakai uang gede karena fitur banyak yang hilang. Kalau XM tuh kekurangannya juga ada loh teman-teman, split kalah ya. Nah, broker yang jujur tapi spreadnya kalah. Oke nggak apa-apa lah, pakai spread yang agak lebar dikit banget, tapi yang penting aman untuk uang gede. Itu adalah broker XM menurut saya. Makanya saya condong kalau mau serius trading lama di XM seperti itu ya menurut saya ya teman-teman.
Cuman kalau untuk belajar pakai akun Sen, akun kecil ya mungkin bisa pakai Bias atau Agnes dulu seperti itu. Bang, kalau disuruh milih Bang, 3 broker itu mana yang terbaik menurut Abang? Ya XM gitu kalau menurut saya. Cuman kalau teman-teman mau pakai broker apapun ya terserah. Di sini teman-teman saya cuma menceritakan broker forex terpercaya saya di tahun 2026 ini ada 3 dan semuanya masih aktif melakukan withdraw ya teman-teman ya. Ya masih aktif melakukan withdraw dan masih ada saldonya ini ya di akun yang lain. Nah ini semuanya masih aktif melakukan withdraw. Jadi saya ceritain aja ada 3 broker itu. Mau pakai yang mana terserah teman-teman ya. Linknya nanti tak taruh di deskripsi. Kalau soal deposit dan penarikan sekarang sama ya teman-teman ya. Minimalnya tuh ada di 500.000 kelihatannya. Ya depositnya 500.000, withdrawnya 500.000 ya. Sebenarnya kalau di XM itu bisa pakai Neteller itu minimal $5. Nah itu bisa pakai Neteller tapi cuman kalau pakai bank lokal depositnya itu minimal 500.000 ya. Jadi $5 juga mau buat apa teman-teman? Sekali entry doang gitu. Ya. Jadi kalau ABS pun sama. ABS tuh sekarang nggak bisa yang $5 bisa, cuman harus pakai Neteller kayak gitu sama. Agnes juga sama teman-teman. Kalau pakai bank lokal kelihatannya minimal juga 500 ribuan ya. Kayak gitu, deposit dan penarikan. Ketiganya aman. Nah, tips dari saya ya teman-teman ya, kalau milih broker forex ya, jangan percaya siapapun. Percayalah pada pengalamanmu sendiri. Jadi banyak sekali sebenarnya yang komen, saya di XM gagal withdraw sekian gitu. Lah nyatanya saya bisa gitu. Makanya saya nggak percaya. Seriusan gitu. Saya nggak percaya karena saya masih bisa withdraw. Ada yang bilang, Bang saya di FBS tuh penipu ya, saya gagal withdraw sekian. Saya bisa nyatanya. Dan di Agnes juga ada juga yang komen jelek kayak gitu, saya bisa withdraw. Ini $2.000 nih, bulan Desember kemarin. Lancar-lancar aja. Jadi ketika ada komen-komen kayak gitu saya nggak percaya teman-teman. Saya percaya dengan data yang saya pegang, apa yang saya alamin gitu aja. Intinya 3 broker ini sejauh ini masih aman. Suatu saat kalau nggak aman, saya update di channel ini ya. Tapi mudah-mudahan janganlah ya. Jangan sampai soalnya ada uang saya ya di 3 broker ini ya. Jangan sampai kayak gitu. Kemudian tips yang kedua teman-teman, mulai pakai kecil dulu ya. Jangan langsung ratusan juta kayak gitu, jangan ya. Kalau mau nyobain broker manapun ya, terserah kalian mau pakai broker manapun ya. Pakai modal kecil dulu ya. Misalkan coba dulu tuh ya $100 deposit, trading, penarikan, kira-kira nyaman nggak, lancar nggak kayak gitu. Kalau sudah lancar ya terusin pakai broker itu gitu, nggak usah bingung-bingung orang ngomong di luaran sana gitu. Karena di luaran sana tuh banyak buzzer loh teman-teman, banyak buzzer broker ya. Dan mereka tugasnya adalah komen buruk ketika pembahasan tentang broker. Dan termasuk nanti di video ini kemungkinan ada juga yang komen buruk tentang broker yang saya review. Dan itu bodoh amat. Karena ya saya hanya percaya tentang apa yang saya lihat, apa yang saya alami kayak gitu. Jadi mulai pakai kecil dulu teman-teman ya. Kemudian nanti tips yang ketiga, jangan semua uang di trading ya. Karena gini teman-teman, broker manapun itu ada peluang untuk bangkrut ya. XM, FBS, Agnes atau broker manapun ada peluang untuk bangkrut. Jadi jangan semua uang kalian di trading. Ya resikonya gede, resiko kalian tanggung sendiri juga. Saya juga ada uang banyak di sini ya. Yang nggak sedikit, nggak 1-2 juta juga. Kalau bangkrut ya udah gitu, hilang teman-teman. Mau ngurus kemana nggak bisa. Broker lokal Indonesia juga emang kalau brokernya bangkrut uang kalian balik? Enggak juga. Sama aja teman-teman, ngurusnya kalian kemana? Paling juga kasus-kasus doang, tahu-tahu nggak ada kabar, ya kan? Ya udah gitu. Solusinya adalah kita sendiri, jangan semua uang di trading. Mungkin ada 20% aja lah, yang 80% di emas, reksadana, atau beli kripto, nggak masalah. Yang penting kalian pecah-pecah aja lah, jangan semuanya di satu keranjang di trading kayak gitu. Belajar ngelola dari uang kecil, kalian pisah-pisah, nanti ketika uangnya gede kalian sudah terbiasa kayak gitu ya teman-teman. Oke ya, kalau ada pertanyaan seputar pembahasan kali ini teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar ya.